Halo semuanya, yo kembali lagi di Bima Motovlog. Oke, kali ini gue mau riding, jemput cewek gue, terus gue lanjut untuk kita buka bersama. Oke, sebelumnya gue pengen kasih tau dulu beberapa perubahan di motor gue, yaitu gue sekarang pakai knalpot aftermarket yaitu Proliner ya. Ini adalah knalpot racing buatan asli Indonesia. Oke, nah sekarang juga gue mau ngetes karena rumah gue ini di Bogor ya. Kira-kira ketangkap gak ya kalau ada polisi pakai knalpot racing gini? Insya Allah sih enggak, karena gue pakai DB Killer. Soalnya sih nggak ketangkap. Ya, kita dengar nggak ya suaranya? Kita gas, Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa lo dengar juga bahwa sebenarnya kenapa Proliner ini walaupun pakai DB Killer itu suaranya tetap lumayan bising ya, tetap lumayan bising, dalam arti kata itu bisingnya itu bising ini ngebas gitu. Dan kalau teman-teman tahu, kalau misalkan tanpa DB Killer itu gue udah pernah coba, wah itu parah, bisingnya bising banget. Makanya gue nggak berani deh, apalagi gue masih boncengan ya, dalam arti kata nih motor nggak buat gue pakai sendiri, dan gue juga nggak jomblo. Jadinya mudah-mudahan suara gue masih bisa terdengar ya. So far karena gue juga pakai DB Killer. Oke, hari ini gue mau jemput cewek gue ya, rumahnya di Bojong. Hari ini kita ada agenda buat bukber ya, buka bersama ya ke Botani Square. Sekalian juga katanya dia pengen nyari-nyari baju dan nyari-nyari kayak hijab gitu buat nanti lebaran ya. Oke, sebenarnya gue pengen ngomongin tentang ngebahas tadi lanjutan di grup sih. Jadi tadi sebelumnya di grup itu lagi ngomongin tentang Moge dan subscriber motovlogger ya. Jadi salah satu teman gue bilang, dia berpendapat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan subscriber kita itu naik atau terus bertambah adalah faktor dari kepemilikan atau punya Moge buat ngevlognya. Tuh, terus akhirnya berbagai macam tanggapan dan segala macam. Kalau gue pribadi sih ya, menurut gue faktor naiknya atau banyaknya subscriber suatu video, apalagi di YouTube, ya memang, apalagi motovlog ya, itu adalah salah satunya adalah faktor motor, betul. Kalau menurut gua ya, karena keindahannya tuh beda.
keindahan motor moge naikin motor biasa itu beda, bro. Itu dia tadi ada teman gua. Bukan teman siapa ya, sesama owner CB 150 Old, naiknya subscriber. Naiknya subscriber itu bisa diakibatkan dari faktor motor. Motor lo juga bisa, kalau punya moge itu akan sangat-sangat berpengaruh ya, karena view-nya itu beda. View dashboard, view tangki, suara ya kan lebih menggema. Nah, beda deh. Dan juga dari speed, lebih akan main di RPM atas, kan beda sama motor-motor kecil yang kita mainnya selalu di RPM bawah. Ya ini lagi CB nya gue sapa dulu ya. Kalau misalkan faktor naiknya subscriber adalah konten. Jadi gimana caranya selain motor, misalkan motor lo itu bagus atau misalkan motor lo itu keren, konten lo juga harus menarik gitu. Memang sih sebagian besar memang motor juga berpengaruh besar gitu. Tapi kalau menurut gue, seandainya konten lo tuh nggak menarik, konten lo itu basi, konten lo itu gitu-gitu aja, atau lo ngomong atau percakapan dalam video lo itu berbata-bata lah, ya itu juga nggak bisa termasuk baik ya. Mungkin juga orang juga jadi nggak terlalu suka dengan video lo gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalkan motor lo mungkin biasa aja, mungkin CB dan segala macem, atau fiction dan segala macam, yang motor-motor kecil, tapi konten lo itu menarik dan konten lo itu bisa apa ya, membawa suasana hal yang bikin orang-orang penasaran, gue yakin bakal banyak subscribernya. Itu sih menurut gue ya. Ya kita jalan lagi. Penting ini terlalu teriak kalau menurut gua ya, di tarikan atas tuh terlalu teriak. Sebenarnya gua nggak terlalu suka juga knalpot yang terlalu apa ya, terlalu teriak gitu tingkat kebisingannya. Ini nggak terlalu suka juga gitu. Padahal dia juga udah gua tambahin baby killer gitu, tapi ternyata nggak terlalu banyak kebantu. Tapi ya sudahlah, memang kalau buat tarikannya gua akuin knalpot original sangatlah luar biasa. Plus minusnya menggunakan knalpot racing ya, gue juga belum ngerasain sih. Tapi sebenarnya sih gue udah prediksi hal kekurangannya kalau gue pakai knalpot racing itu apa. Yang pertama adalah kelebihan ya, kelebihannya yang suka mungkin suara ngebas atau suara-suara yang lebih berisik, atau lebih suka motornya itu terlihat atau apa ya, terlihat garang. Knalpot racing, penggunaan knalpot racing itu sangat-sangat ngebantu banget bro ya. Tapi kekurangannya adalah gitu, entah kenapa ya, faktor psikologisnya kekurangannya adalah ketika lo pakai knalpot racing, apalagi yang suara yang ngebas ya atau besar gitu ya, itu lo akan cenderung lebih
lebih apa ya, lebih keinginan untuk mendahului atau apa ya, lebih suka ngebut gitu loh. Itu dan gue akun itu sebelum gue pakai knalpot standar biasa, bawaan gue kalem, santai, nggak terlalu buru-buru, nggak terlalu ngejar top speed. Tapi semenjak gue pakai knalpot racing, entah kenapa tuh pengennya tuh speeding, pengennya ngebut. Kayak kemarin ada ninja manas-manasin gua. Akhirnya jadi ke bawah ya kan, akhirnya balapan. Ya balapan di jalan raya ya kalah. Jadi 2,5 silinder lawan CP 40 1 silinder ya kalah gitu. Gitu sih. Terus negatifnya lagi adalah pemakaian bahan bakar lo akan semakin boros. Ya itu sih konsekuensi ketika lo mau pakai knalpot racing. Oke, kita udah sampai di rumah cewek gua. You can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.